Nah, kembali lagi, menanggulangi terorisme ini bukan kewajiban pemerintah saja, tapi justru kewajiban kita umat Islam. Mengapa? Ada orang mencuri, saya ambil tamsilnya begitu, mencuri, mengatasnamakan keluarga kita. Saya mencuri, saya dari keluarga anu, marah kita, karena mencoreng nama baik keluarga kita. Nah, ada orang berbuat kriminal, mengatasnamakan Islam, marah kita umat Islam, karena sama saja dia sudah memfitnah ajaran Islam itu sendiri. Maka perangi mereka semua. 3 kali nyebutnya nih Pak. Nabi itu paling hemat kalau bicara. Kalau Nabi sudah ngulang sampai berkali-kali, berarti penting banget nih. Thumma idza kharaju faqatuluhum. Maka apabila mereka sudah keluar, perangi mereka sampai 3 kali. Lalu disebutkan sampai 20 kali. Fatuba liman qatalahum. Beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Ini tercantum dalam banyak sekali hadis-hadis sahih. Jadi para kiai yang sebagian besar saya kenal, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, saya langsung saja ke materi, walaupun saya ini lagi sedikit menghangatkan badan. Kok adem banget perasaannya. Saya kalau tahu adem begini, saya pakai jas kayak Ustadz Kafi Hamdan itu ya. Beliau mah enak itu, anget itu. Baik, pemerintah melibatkan pondok pesantren dalam rangka mencegah berkembangnya paham radikalisme ekstremis. Mengapa pemerintah lakukan ini? Karena ini Indonesia. Saya ulangi lagi, mengapa ini dilakukan? Karena ini Indonesia. Kemarin belum lama ini di sini juga saya juga jadi narasumber acaranya Pak Sumarna. 180 ex bekas anggota JI. JI itu kan sudah ditetapkan organisasi terlarang, teroris. Berarti jadi anggotanya saja sudah merupakan pidana. Cuman 180 orang kemarin tidak dipidana, tidak ditangkap oleh Pak Sumarna, tapi justru diundang ke sini untuk duduk bersama. Mengapa itu terjadi? Karena ini Indonesia. Mengapa Indonesia begini? Karena Indonesia melibatkan masyarakat. Kita negara demokrasi. Kalau Arab Saudi nggak begini dulu soalnya. Di Arab Saudi, Syekh Shalih Al-Thalib dalam khutbahnya mengkritik kebijakan pemerintah, langsung dikekep lehernya begini oleh polisi Arab, langsung ditangkap tahun 2018 dan divonis penjara tingkat banding kemarin di 2021 10 tahun penjara. Itu di Arab. Bayangkan kalau Indonesia pakai kayak di Arab, alangkah banyak khotib masuk penjara ya. Apalagi khotib di Bandar Lampung ini, banyak khutbah-khutbah itu mencaci maki pemerintah. Bahkan yang saya sangat heran, ada khotib begitu agitatifnya di mimbar-mimbar Jumat menuduh pemerintah komunis. Luar biasa. Tapi aman-aman saja, tidak ada polisi yang nangkap. Mungkin kalaupun ditangkap judulnya kriminalisasi ulama barangkali. Coba begini Pak, Bapak jajal ke Arab, pasti ditangkap.
Kalau mengkritiknya pemerintah, apalagi memfitnah pemerintah, maka langsung dieksekusi mati. Itu di Arab. Jangankan di Arab, Malaysia saja. Di Malaysia juga begitu. Langsung ditangkap. Bahkan begini, sahabat saya Nasir Abbas, mantan ketua Mantiki III, pimpinan JI termuda. Di Malaysia, Ustadz Abdullah Sungkar dalam pelarian, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, itu nggak bisa mendirikan pesantren, nggak bisa. Karena Malaysia itu pakemnya jelas, semua pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi, kalau bahasa kitanya gitu, semua madrasah pondok pesantren harus bermadzhab Syafi'i. Sedangkan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir tidak bermadzhab Syafi'i, dia tidak bisa bikin pesantren. Itu Malaysia loh. Di Arab Saudi, saya kunjungan ke Rusaifah, tempat madrasah Syekh Maliki. Di sana, Sayyid Ahmad, termasuk Sayyid Muhammad, itu nggak boleh mendirikan pesantren formal, informal, dan tidak boleh ngajar di masjid. Tidak boleh ngajar di masjid. Jadi sepinter apapun kiai-kiai, kalau di Arab nggak bisa ceramah kalau nggak izin pemerintah, nggak bisa buat majelis taklim kalau nggak ada sertifikasi dari pemerintah. Jajal kalau nggak percaya, nggak bisa sepinter apapun kita. Walaupun hafal Quran 30 juz, nggak bisa buka pesantren di sana kecuali atas izin pemerintah. Walaupun kita hafal kitab kuning, hafal berjilid-jilid, mungkin hafal 9 kitab induk, nggak bisa khutbah Jumat kalau nggak izin pemerintah. Nggak bisa. Nggak bisa mendirikan sekolah kalau nggak satu mazhab sama pemerintah. Indonesia kita bebas Pak, bikin pengajian bebas, bikin tablik akbar bebas. Di Arab, 21 negara Arab, nggak bisa tablik akbar, nggak bisa, ditangkap semua. Karena nggak boleh ada konsentrasi massa yang begitu banyak. Di sana aturannya sangat ketat sekali. Makanya saya terinspirasi dari ceramah Tuan Guru Bajang, atau yang sering di-share orang itu Ustadz Das'at Latif. Sepinter apapun kita, di sana nggak bisa jadi khotib kalau nggak pemerintah yang kasih SK-nya. Nggak bisa. Ujuk-ujuk jadi khotib itu nggak bisa. Nah, saya bilang sama teman-teman mubalik, kau cari di negara seperti nikmatnya beragama di Indonesia. Kau ke Arab Saudi, kau ke Mesir, kau ke Irak, bahkan negara Islam yang dekat dengan kita, Malaysia. Kau mau bikin masjid, biar kau kaya raya, tidak mungkin kalau tidak dapat izin dari kerajaan. Tapi Indonesia, ada duitmu, ada tanahmu, bangun masjid, tidak ada IMB-nya pun jadi. Kamu mau ceramah, meskipun kau hatam Quran, mau ceramah di Saudi, mau ceramah di Malaysia, tidak bakal bisa tanpa izin dari kerajaan. Di Indonesia, selebriti yang tidak jelas agamanya 10 tahun, tiba-tiba hijrah, pelihara jenggot, celana jingkrang, dia kafir-kafirkan kita. Mau bikin pesantren, kau pikir gampang bikin pesantren di negara-negara lain? Tidak mungkin. Indonesia ada rumahmu kosong kecil-kecil, panggil anak ngaji, hafal Quran, jadi lagi pesantren hafal Quran. Orang Amerika, Australia, Eropa, Arab datang ke Bali hanya mau melihat sawah yang bertumpuk-tumpuk, keluar duitannya ratusan juta. Kalian rakyat Indonesia mau lihat sawah, ndak usah keluar ruang, keluar kau dari rumahmu, kau lihat sawah depan rumahmu. Inilah sebabnya sehingga kita perlu mencintai Republik Indonesia, dan tidak ada alasan tidak mencintai Republik Indonesia. Mendirikan pondok, mendirikan sekolah dan lain sebagainya, semua atas izin pemerintah. Termasuk sekaya apapun kita, punya tanah lebar, punya duit banyak, nggak bisa kita bangun masjid kecuali atas ketetapan pemerintah.
Makanya coba kita keliling ke negara Arab. Jarang masjid di sana, Pak. Jarang masjid. Karena masjid pemerintah yang menentukannya. Malaysia, Kuala Lumpur itu coba keliling. Berkilo-kilo dari masjid satu ke masjid yang lain. Indonesia yang penting ada tanah, ada duit, bikin masjid. Kadang-kadang 1 RT 3 masjid. Azan saingan. Dan mungkin 80% lebih masjid di Indonesia tanpa IMB. Di Brunei nggak ada IMB, tangkap. Di Arab Saudi bikin masjid nggak ada izin, tangkap. Indonesia nggak punya IMB. Masjidnya dekat-dekatan semua, apalagi di Jawa. Di sini masjid, seberang masjid. Saya sempat nanya itu, kok masjidnya dekat betul? Iya Ustaz, ini masjid NU PKB. Yang seberang itu masjid NU P3. Ternyata sama NU-nya, satu PKB, satu NU P3, beda masjidnya. Oh kalau begitu besok kita bikin masjid NU PDI Perjuangan, masjid NU Golkar. Dan coba tanya itu, ada izin nggak sama pemerintah? Kan tidak ada. Dan itu hanya ada di Indonesia Raya tercinta. Termasuk pakai loudspeaker, toa itu. Di negara-negara Arab, toa hanya boleh buat azan saja. Coba bapak-bapak keliling ke Jawa, Jawa Timur terutama. Siang-siang jam 2, orang khataman Pak pakai toa masjid. Pengajian pakai toa masjid. Sampai keluar-luar. Kadang-kadang saya tuh bingung kalau ceramah di masjid-masjid itu. Pengen pakai suara dalam saja. Karena saya khawatir kalau saya ceramah yang di luar salah tangkepan. Nanti dia tersinggung nantinya. Khawatirnya sedemikian rupa. Karena memang banyak mafsadatnya juga ketika orang salah mendengar gitu. Karena mendengarnya lewat luar, tidak hadir di tempatan. Nah, balik lagi, inilah bahagianya kita tinggal di Indonesia. Karena Indonesia negara demokratis, negara demokrasi. Negara demokrasi itu melibatkan masyarakat. Beda dengan kerajaan Saudi. Mereka bukan pelibatan, penindakan. Beda sama pemerintah, tangkap, eksekusi. Itu Arab. Tapi Indonesia negara demokrasi, semua dilibatkan. Termasuk saudara-saudara kita dari Hizbut Tahrir. Mereka mengharam-haramkan demokrasi. Demokrasi haram, sistem togut, sistem kufar. Tapi mereka demo terus. Coba HTI itu kalau nggak dibubarkan, kerjanya demo terus kan? Coba jajal dia demo di negara-negara Arab, langsung dipancung semua palanya itu. Dia bersyukur tinggal di Indonesia, negara demokrasi. Dia bisa berdemo. Bahkan di Indonesia ini demo bisa berjilid-jilid demo itu. Bisa berepisode-episode. Karena kita negara demokrasi. Ini yang pertama yang hendak saya tegaskan, mengapa pemerintah hari ini, khususnya Kes Bangpol, menghadirkan para kiai semua, para asatidz duduk di sini, karena inilah indahnya Indonesia. Dan karena ekstremisme, radikalisme itu mengatasnamakan agama, maka beban untuk menanggulanginya bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab para kiai, kita semua. Tanggung jawab pondok pesantren untuk menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Kemarin ada informasi begini, nggak tahu saya benar atau tidaknya itu. Gara-gara Piala Dunia Qatar, ribuan orang masuk Islam. Loh, mengapa demikian? Anggap saja informasi itu benar. Mengapa itu ada? Karena selama ini orang-orang barat itu menyangka Islam itu agama teroris. Islam itu agama radikal. Begitu mereka datang ke Qatar, ternyata orang Islam sedang sepak bola juga ya. Senang sepak bola, ada ngaji, ada azan. Orang Islam tuh ramah-ramah, murah senyumnya,
komunikasinya enak. Islam itu ternyata damai. Ternyata yang selama ini mereka sangka Islam itu agama hantu, agama teroris, agama radikal, tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka dihadapkan dengan tampilan Islam yang rahmatan lil alamin. Dan betul-betul mereka ingin masuk Islam. Ini kan luar biasa. Jadi menampilkan wajah Islam yang indah. Satu poin. Poin yang kedua yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah, ada yang komen di akun YouTube saya, Ustaz, jangan benci khilafah, karena khilafah itu ajaran Islam. Kalau Ustaz membenci khilafah, maka berarti Ustaz membenci Islam. Keren banget. Ini bahasanya sengaja dibuat sempit itu. Stereotipnya dipojokkan saya. Jadi begini, saya ingin jawab pada kesempatan kali ini. Khilafah itu adalah ajaran Islam. Dan khilafah itu tidak diperintahkan. Ini penting sekali. Khilafah itu bagian dari histori Islam. Tapi tidak ada satupun perintahnya menegakkan khilafah. Coba cari dalam Quran dan hadis. Tidak ada satupun perintahnya menegakkan khilafah. Satu dalil pun tidak ada. Tapi mendirikan khilafah tidak diperintahkan. Saya luruskan dulu. Khilafah yang dimaksud adalah sistem pemerintahan. Kalau kita ngacu kepada sistem pemerintahan, jelas sekali kan? Takunun nubuwwatu fikum. Dalam hadis Nabi, pemerintahan pertama yang disebutkan itu adalah sistem nubuwah. Hadir di tengah-tengah kalian sekarang ini sistem nubuwah. Fatakunu masya'allahu antakun. Sistem nubuwah adanya atas takdir dari Allah. Tsumma takunu khilafah. Khilafatun ala minhajin nubuwah. Lalu setelah nubuwah hadirlah khilafah dengan metode kenabian. Sekarang begini. Nubuwah itu ajaran Islam. Tapi mendirikan sistem nubuwah itu haram hukumnya, Pak. Jangan sekali-kali. Mengapa haram? Ya karena yang bisa menjadi pemimpin hanya Nabi saja. Jadi seandainya sekarang ada yang gembar-gembar, yuk kita tegakkan sistem nubuwah, karena sistem nubuwah adalah ajaran Islam, ada dalilnya. Kalau kita ingin menegakkan sistem nubuwah, maka mau tidak mau kita harus mengangkat Nabi. Nanti nabinya Nabi Sumarna alaihi salam. Ya nggak bisa, Nabi palsu itu namanya. Maka nubuah adalah sistem Islam. Tapi menegakkan sistem nubuah adalah kesalahan. Karena kita akan menghadirkan nabi palsu. Sama dengan khilafah. Khilafah itu bagian dari histori Islam. Tapi tidak ada satupun perintahnya menegakkan khilafah. Coba cari dalam Quran dan hadis. Tidak ada satupun perintahnya menegakkan khilafah. Satu dalil pun tidak ada yang memerintahkan menegakkan sistem khilafah. Makanya kita harus tanya dengan orang-orang yang selama ini mengasung khilafah. Kalau kita mewajibkan sholat, ada perintah sholat. Kalau kita memerintahkan puasa, mewajibkan puasa, ada perintah puasa. Kalau kita mewajibkan tegaknya sistem khilafah, tidak ada satupun dalil. Nas. Ini harus pakai nas. Nggak bisa dalil umum, nggak bisa. Dia harus pakai nas. Nasnya harus jelas disebutkan. Tidak satupun dalilnya yang memerintahkan menegakkan khilafah. Dan Nabi sudah memberikan pembatasan. Dan kita nggak bisa menghapus hadis ini. Al khilafatu fi ummati 30 sanah. Khilafah di tengah-tengah umatku, kata Nabi, hanya berlangsung 30 tahun lamanya. Tsumma mulkun, habis itu kerajaan. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, 12. Utsman 12 tahun,
24. Ali 6 tahun pas 30. 4 khalifah radhiyallahu anhu. Ini hadisnya harus kita hapus dulu kalau kita ingin menegakkan sistem khilafah sekarang. Harus kita hapuskan dulu. Hanya 30 tahun. Makanya tadi bisa terlarang ambisi menegakkan khilafah tersebut. Oke, kita kembali kepada akhirnya. Tsumma ya'udu khilafatan. Lalu akan kembali nanti sistem kekhilafahan. Kita mau urutkan, Pak. 1 nubuah. 2 khilafah ala minhaji nubuah. Tsumma yakunu mulkan abon. Setelah khilafah ala minhaji nubuah selesai, akan datanglah masa mulkan abon. Kerajaan yang menggigit. Kalau dalam bahasa kitanya monarki absolut. Fayakunu masyaallahu ayyakun. Zaman kerajaan ini adanya atas takdir dari Allah. Mungkin, Pak, kalau kita lahir di zaman kerajaan, mungkin ada yang mau mengharamkan sistem kerajaan. Enggak sesuai dengan nubuah, enggak sesuai dengan khilafah. Tapi kita lupa kalau zaman kerajaan itu ditakdirkan oleh Allah. Dan zaman itu akan selesai idza sya'allah, kalau Allah sudah berkehendak untuk mengangkat atau menyelesaikannya. Tsumma takunu mulkan jabariyah. Baru masuk fase yang keempat, mulkan jabariyah. Ada yang mengatakan mulkan jababirah, pemerintahan yang menjajah. Benar juga sih. Sebelum kerajaan berakhir total, ada masa penjajahan dulu. Baru masuk mulkan jabariyah, pemerintahan yang bebas, demokrasi. Fatakunu masyaallahu antakun. Zaman demokrasi ini adanya atas takdir dari Allah. Makanya, Pak, orang yang mengharamkan demokrasi sama saja dia mengharamkan takdir Allah. Tak ulang lagi. Fatakunu masyaallahu antakun. Demokrasi, zaman pemerintahan bebas adanya atas takdir dari Allah. Tsumma yarfa'uha idza sya'allahu ay yarfa'aha. Zaman demokrasi akan selesai kalau Allah sudah menghendakinya untuk selesai. Jadi sabar betul. Pihak-pihak yang mengharamkan demokrasi sabar. Nanti ada takdirnya juga kok. Tsumma takunu khilafah. Baru nanti muncul khilafah ala minhajin nubuwah dengan metode kenabian. Dan rata-rata ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan zaman itu adalah zaman Imam Mahdi, yang dilanjutkan kepada Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Habis itu kiamat. Makanya begini, orang yang ngotot banget ingin mendirikan khilafah, sama saja ngotot pengen cepat terjadi hari kiamat. Sebetulnya begitu. Jangan-jangan dia pengen jadi panitia hari kiamat. Jadi nggak bisa sedemikian rupa. Termasuk begini, saya ini sudah 15 menit, Pak. Nggak apa-apa ya, nambah ya. Jadi selesaiin dulu materi saya. Begini, Bapak Ibu, termasuk atribut bendera hitam. Saya pikir ini akan jadi kontroversial. Cuman begini, jangan mudah mengklaim menjadi ashabur rayat isu, kelompok bendera hitam. Sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan, sebelum Nabi Isa dibaiat menjadi khalifah internasional. Karena klaim itu sesat. Ada asar dari Imam Ali karamallahu wajhah, idza ra'aitumur rayati sud, apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum, tetaplah di bumi kalian masing-masing. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Qulubuhum kazuburil hadid, yang pakai bendera hitam tersebut hati mereka keras bagaikan baja.
Coba bapak-bapak lihat. HTI keras-keras, kerang-kerang orangnya. JI kerang-kerang, ISIS kerang-kerang, JAT semua yang pakai bendera hitam itu keras betul hatinya. Sesuai dengan athar ini. La yafuna bi'ahdin wala mitsaq. Mereka merusak perjanjian dan mereka merusak kesepakatan, terutama berencana merusak kesepakatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi hari ini tentang ideologi khilafah. Mengapa itu menjadi terlarang? Orang yang memaksa saat ini ingin menegakkan khilafah, sama saja dia hendak membubarkan negaranya sendiri. Sekarang kita fair-fairan saja. Nanti bapak-bapak, Pak Yai, para ustadz, karena saya ini udah nggak kehitung dialog sama mereka itu. Saya ambil contoh dialog sama Khilafatul Muslimin sama HTI. Kata saya begini, Ustadz, kalau kita ingin menegakkan khilafah, gimana negara itu? Kalau di dialognya terbuka begini, mereka nggak berani jawab. Tapi kalau tertutup sama saya, apa kata mereka? Indonesia harus kita bubarkan. NKRI harus kita lawan. Bubar. Revolusi. Orang yang hendak menegakkan khilafah, maka otomatis dia harus melawan negaranya sendiri. Memberontak kepada pemerintah yang sah. Maka menjadi haram dia. Karena masuk dalam sabda Nabi, man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan dia bertekad memisahkan diri dari negara. Saya ulangi lagi, memisahkan diri dari negara. Famata, maka bila dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Ingat, walaupun jubahnya nyengser di tanah, walaupun dia teriak-teriak atas nama agama, ketika dia bertekad melawan negara, bertekad melawan pemerintah yang sah, lalu dia mati, matinya bukan mati syahid, tapi matinya mati jahiliyah. Mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Baik. Selanjutnya, Ustadz, ngapa sih Ustadz ini memerangi sesama orang Islam? Ini saya mau jawab ini, karena depan para kiai gitu ya, biar bisa ngebantu saya. Saya tidak pernah berminat sedikit pun memerangi orang Islam. Jangan karena orang Islam, orang agama lain saja nggak saya perangi kok. Yang saya perangi ini berdasarkan perintah Nabi. Nabi telah memerintahkan begini. Dimulai dari sabda beliau, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Wala sholatukum ila sholatihim bisyai', sholat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Saking hebatnya ubudiyah mereka itu. Tapi jangan pernah minder, kata Nabi. Fa idza kharaju faqtuluhum, apabila kelompok itu sudah keluar, maka perangi mereka semua. 3 kali nyebutnya ini Pak. Nabi itu paling hemat kalau bicara. Kalau Nabi sudah ngulang sampai berkali-kali, berarti penting banget nih. Thumma idza kharaju faqtuluhum, maka apabila mereka sudah keluar, perangi mereka sampai 3 kali. Lalu disebutkan sampai 20 kali. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Ini tercantum dalam banyak sekali hadis-hadis sahih. Sampai-sampai Nabi mengatakan kilabun nar, anjing-anjing neraka.
Kalau saya ceramah di kampung nggak berani Pak nyebut anjing, tak halusin kiri neraka. Segawan neraka. Syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini, mati sebagai khawarij, mati sebagai teroris. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian gugur perang melawan teroris. Makanya yang mati syahid itu jangan kebalik. Yang mati syahid itu bukan teroris. Yang mati syahid itu Densus 88. Yang gugur perang melawan teroris. Sekarang begini Pak Yai, para asatidz, tugas kita memerangi terorisme itu. Mungkin memerangi kalau pakai senjata, itu tugas penegak hukum ya. Itu pun saya tadi terkesan sekali dengan penyampaian Pak Sumarna. Rata-rata tidak ditegakkan hukum. Itu upaya terakhir penegakan hukum itu. Bahkan sekarang ex-napiter tuh dikasih modal semua agar dia bisa berdaya hidupnya, agar kembali kepada jalan yang benar. Nah, kembali lagi, menanggulangi terorisme ini bukan kewajiban pemerintah saja, tapi justru kewajiban kita umat Islam. Mengapa? Ada orang mencuri, saya ambil tamsilnya begitu, mencuri, mengatasnamakan keluarga kita. Saya mencuri, saya dari keluarga anu, marah kita. Karena mencoreng nama baik keluarga kita. Nah, ada orang berbuat kriminal, mengatasnamakan Islam, marah kita umat Islam. Karena sama saja dia sudah memfitnah ajaran Islam itu sendiri. Jadi teroris itu, khawarij, mereka hatam Quran 30, hafal Quran 30 juz. Tapi mengapa diperintahkan untuk diperangi? Karena satu, mereka mengkafirkan yang tidak sepaham dengan mereka dan menghalalkan darah orang lain, dan yang keduanya yang terpenting, memberontak kepada pemerintah yang sah. Itulah dua alasan mengapa mereka menjadi halal darahnya. Baik, yang berikutnya terakhir sekarang. Di bagian akhir ingin saya sampaikan bahwasanya mengapa jadi penting kita semua menjaga negara ini. Menjaga negara ini merupakan wasiat Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ra'aitum ikhtilafan," tak ulang lagi dari awal, "Inna ummati la tajtami'u 'ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Idza ra'aitum ikhtilafan, maka apabila kalian sudah melihat banyak sekali ikhtilaf, firqah-firqah, kelompok-kelompok dan lain sebagainya, fa'alaikum bisawadil a'dham, maka wajib bagi kalian semua ikut kelompok yang paling banyak. Yang radikal ekstrim itu kan minoritas sih Pak, Bapak Ibu. Kita ikut yang mayoritas, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang berikutnya tentang hadis firqah-firqah. Setelah Nabi menyampaikan firqah-firqah, maka Nabi menegaskan hanya ada satu firqatun najiyah, hanya ada satu kelompok yang selamat. Wahyal jamaah, yakni al jamaah. Apa itu al jamaah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al jamaatu hiyal ijtima'. Al jamaah adalah institusi, tempat berkumpulnya para pemimpin umat, dan satu-satunya, saya yakin kan nggak ada duanya, satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya para pemimpin umat hanya negara. MUI itu ormas, NU ormas, Muhammadiyah ormas, hanya negara. Itu legal. Kalau ini kesepakatan, hanya negara. Itulah mengapa orang yang wafarqal jamaah, orang yang memisahkan diri dari negara, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Sedikit lagi, dikit lagi, minta waktu Pak Haryadi. Begini Bapak Ibu, kita coba belajar dari kesalahan fatal pasca sebelum terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Demo besar-besaran di Madinah
yang demo orang Mesir. Tuntutannya cuma dua. Utsman mundur dari khalifah atau mati. Cuma dua tuntutannya. Pilih, mau tetap jadi khalifah, mati, atau mundur. Utsman mengatakan, saya akan jawab tuntutan kalian kalau kalian mau pulang ke Mesir lagi. Maka pulang. Sayangnya Marwan bin Al-Hakam mencuri stempel karena dia katib. Ini hati-hati, makanya kalau jadi ketua pondok pesantren, pimpinan, katibnya suka memalsukan stempel. Hati-hati ya, nanti dia ngajuin proposal nggak izin sama pimpinan pondok lagi. Hati-hati itu, memasukkan stempel. Memerintahkan kepada gubernur Mesir, nanti kalau pendemo ini pulang kampung, tangkap mereka semua dan beri hukuman. Ia bocor suratnya ke masa, balik lagi ke Madinah, dikepung rumah Khalifah Utsman. Padahal itu kerjaan Marwan bin Al-Hakam. Beliau sedang sholat tahajud, habis tahajud baca Quran, ditusuk dadanya, tembus ke belakang, darah muncat membaca Al-Quran yang dibaca. Yang membunuh Khalifah Utsman bukan kafir Quraisy. Yang membunuh Khalifah Utsman sahabat Nabi sendiri. Sampai detik ini ulama sungkan menyebutkan namanya. Itu gara-gara perang saudara. Bisa apa sih Khalifah Utsman umur 79 tahun? Habis dibaiat Imam Ali, muncul fitnah merajalela. Imam Ali lah dalang pembunuh Khalifah Utsman. Singkat cerita, demo di Basrah. Yang memimpin demo Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Gubernur Basrah diminta untuk mendamaikan masa demonstrasi. Dipanah oleh Jalabah. Jalabah itu siapa? Salah satu aktor Khawarij, kelompok radikal, provokator. Si Jalabah memanah pas di jantung gubernur Basrah. Imam Ali nggak terima, kirim pasukan. Terjadilah perang Jamal, perang saudara pertama dalam sejarah Islam. 18.000 sahabat dan tabi'in mati meninggal dunia. Perang saudara. 15.000 dari kubu Aisyah Ummul Mukminin, yang 3.000 dari kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib. 6 bulan kemudian menyusul aksi Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadilah perang Siffin, 80.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. 50.000 dari kubu Muawiyah, 30.000 dari kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib. Sampai kemudian ada tahkim, muncullah kelompok Khawarij terorganisir. Tadinya oknum-oknum Khawarij ini lalu terorganisir. Mereka mengkafirkan Muawiyah karena melawan pemerintah yang sah. Mereka mengkafirkan Ali karena menerima tahkim. Akhirnya pada bulan suci Ramadan, Imam Ali sedang mengimami salat subuh, ditikam lehernya oleh orang Khawarij. Abdurrahman bin Muljam hafal Quran 30 juz. Yang sampai dieksekusi mati dia nggak tobat. Kata Al-Gojo, eksekutor, tobat kamu. Enggak, saya nggak pernah bikin maksiat. Dipotong tangannya, potong kakinya, nggak tobat. Dicongkel matanya, nggak tobat. Dipotong kupingnya, nggak tobat. Begitu dipotong lidahnya, dia nangis. Jangan potong lidahku. Kalau kalian potong lidahku, aku tidak bisa lagi membaca ayat suci Al-Quran. Subhanallah. Artinya Pak, secara spiritual soleh sangat orang Khawarij itu. Tapi dosa mereka mengkafirkan orang lain yang nggak sepaham dan memberontak kepada pemerintah yang sah. Maka wajar Nabi mengatakan anjing neraka. Sedikit lagi, kita baca lagi sejarah perang Ka'bah di masa Bani Umayyah. Perang Ka'bah itu antara Abdul Malik bin Marwan, perang melawan gubernur Mekah. Jadi raja Bani Umayyah perang sama gubernur Mekah Madinah, Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi, bukan tabi'in, sahabat Nabi. Kalau bapak-bapak baca sejarah Pak Yai, terbakar Masjidil Haram, rontok separuh Ka'bah itu. Seandainya itu terjadi tahun 2022 ini, apa kata dunia Pak? Masjidil Haram terbakar, Ka'bah rontok separuh. Ya kalau zaman Raja Abraha yang mau merontokkan Ka'bah pakai pasukan gajah, diantem sampai pakai burung ababil. Nah itu kan orang mukmin semua, gara-gara perang saudara. Dan sampai kemudian transisi Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah.
ada 1 juta lebih korban meninggal dunia perang transisi dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah, sama-sama muslimnya itu. Apa sebab? Itulah bahayanya politik. Jadi saya berharap dan kita semua berharap mudah-mudahan pondok pesantren se-Indonesia Raya tercinta ini menjadi kepeloporan menjaga perdamaian, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai kemudian atas nama agama kita malah diprovokasi. Saya closing dengan At-Tauratul Arabiyah. Tahun 2010 ada gagasan bersama di 21 negara Arab namanya At-Tauratul Arabiyah, kebangkitan Islam di Arab. Indonesia ini gagasannya kebangkitan Islam 2024. Kalau Indonesia Pak, kebangkitan Islam di Arab. Ternyata apa yang mereka katakan kebangkitan bukan kebangkitan. Tunisia, Presiden Ben Ali jatuh. Hosni Mubarak Mesir jatuh. Yaman, Presiden Ali Abdullah Saleh jatuh. Libya, Muammar Gaddafi jatuh. Sebelumnya Saddam Hussein Irak jatuh. Yaman sampai sekarang perang saudara. Suriah sampai sekarang perang saudara. Apa yang mereka katakan kebangkitan Islam bukan kebangkitan Islam, tapi kekacauan yang mengatasnamakan Islam. Jadi wajar kalau Raja Arab mengatakan semua yang meletupkan kebangkitan eksekusi mati. Karena kalau tidak dieksekusi, maka mereka akan menjadi perusak selama-lamanya. Dan alhamdulillah Indonesia enggak nyontoh Arab. Pemerintah rela menghabiskan dana bertriliun-triliun untuk mengajak masyarakat Indonesia bersama menjaga NKRI. Kalau mau mudah Pak, mending kasih polisi modal. Pak polisi, tangkepin semua yang ngeritik pemerintah. Pak polisi, tangkepin hukum mati semua orang-orang yang mengajak umat Islam ini melawan pemerintahnya. Tapi tidak. Lebih baik pemerintah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk duduk bersama dalam rangka mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.